Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, kita akan bertemu lagi di pembelajaran PPKN ya. Ini untuk versi daringnya. Nah, untuk versi daringnya ini nanti akan diampu oleh dua guru. Karena di kelas 7 ada sebagian yang saya ajar, ada yang sebagian diajar oleh Pak Bagus ya. Jadi untuk pembagian materinya nanti dalam waktu 1 minggu yang pertama ini akan diisi oleh Pak Bagus, yang di minggu kedua nanti akan saya mengisi ya. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan saling bergantian tiap minggunya. Jadi bagi yang belum kenal, bagi yang kelas 7-nya itu diajar oleh Pak Bagus, perkenalkan, nama saya adalah Najmuddin Mayakba atau bisa sering dipanggil dengan Pak Yayak ya. Kemudian partner saya mengajar saya PPKN ada Pak Bagus Widianto. Jadi yang pertama akan saya serahkan kepada Pak Bagus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi ya pada hari ini pada mata pelajaran PPKN. Oke. Seperti yang dibilang Pak Yayak tadi, selama daring ini Pak Yayak dan Pak Bagus akan bergantian per minggu untuk menjelaskan materi tentang bab yang ada di mata pelajaran PPKN. Oke? Saya harap kalian tetap semangat meskipun metode pembelajarannya diganti dengan daring. Ya, ini hanya untuk sementara. Semoga lekas untuk tatap muka kembali. Oke, sebelum kita mulai materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum kita ke materi, siapkan dulu buku catatannya. Dicatat sesuai dengan pemahamannya masing-masing ya. Pada hari ini, kelas 7 sudah sampai di materi bab yang kedua, yaitu bab tentang norma dan keadilan. Ya. Jadi di bab kedua ini nanti kita akan membahas tentang apa itu norma dan apa itu keadilan. Nah, yang pertama kita bahas dulu norma. Mungkin dari kalian sebagian dari adik-adik semuanya ketika SD atau MI sudah mendengar istilah norma, dan juga mungkin ada yang masih ingat dan mungkin ada yang sudah lupa. Nah, di sini kata norma itu memiliki arti aturan, bisa juga kaidah. Ya. Jadi norma itu identik dengan aturan. Aturan yang bagaimana? Aturan yang mengatur segala tingkah laku manusia. Jadi segala apapun yang kita lakukan itu diatur oleh sebuah peraturan yang namanya norma. Misalkan kita bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Nah, apakah ada di sini atau kalian yang bangun tidur langsung mencari HP, langsung sibuk membalas chat? Kemudian, misalkan kita berangkat sekolah harus sholat duha terlebih dahulu. Ada lagi, misalkan ketika kita berkendara sepeda motor dengan ayah, dengan keluarga, kita wajib memakai helm. Nah, itu semua namanya norma atau aturan. Ya. Nah, di sini norma di sini itu mengatur hal-hal baik yang kita lakukan. Jadi hal-hal yang buruk yang bukan kita lakukan itu termasuk pelanggaran norma, bukan contoh norma. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita memahami pengertian norma, kita lanjut ke macam-macam norma. Ya. Di sini nanti ada banyak macam-macam norma. Ada macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Ada macam-macam norma berdasarkan bentuknya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita terlebih dahulu membahas macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Di sini ada 4 adik-adik semuanya. Yang pertama ada norma agama. Norma agama di sini memiliki pengertian aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ingat ya, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan bersumber dari Allah. Ya, kemarin ada yang tanya, Pak kok nggak bersumber dari Allah, kenapa? Karena ini berlaku untuk semua agama.
bukan hanya untuk Islam. Ya, Tuhannya agama Hindu beda dengan Tuhan kita, Tuhannya agama Kristen juga beda dengan kita. Makanya disebut bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, bukan dari Allah. Kalau ini dari Allah berarti ini norma agama Islam, bukan norma agama. Itu contohnya. Nah, contohnya penerapan norma agama, jika kita menerapkan norma agama, contohnya misalkan sholat, ya, misalkan sholat, terus ngaji, puasa, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan Tuhan itu namanya norma agama. Nah, kalau pelanggarannya tinggal dibalik, berarti tidak sholat atau meninggalkan sholat, tidak mengaji, ya, atau tidak puasa, itu pelanggaran dari norma agama. Oke, jika kita melanggar norma agama, maka kita akan mendapat sanksi. Di sini sanksinya norma agama hanya ada satu, yaitu dosa. Ya, misalkan kita puasa Ramadan, kita nggak puasa 1 hari, maka kita berdosa sama dengan nggak puasa selama berapa tahun, misalkan. Ya, jadi sanksinya cuma satu, yaitu dosa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke norma yang kedua, norma kesusilaan. Ya, kalau tadi norma agama, aturan yang bersumber dari Tuhan. Sedangkan norma kesusilaan ini aturan yang bersumber dari hati nurani. Hati nuraninya siapa? Hati nuraninya kita masing-masing, atau setiap individu, atau setiap manusia. Ya. Jadi setiap manusia itu memiliki hati nurani yang mendorong manusia itu untuk bertingkah laku baik. Contohnya seperti apa? Contohnya hal-hal yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan atas dasar dorongan dari kita sendiri. Misalkan dengan berkata jujur, misalkan dengan membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, misalkan lagi dengan tidak mencontek, banyak dan lain sebagainya. Pokok hal baik yang kita lakukan yang berasal dari dorongan kita sendiri, itu namanya norma kesusilaan. Oke. Jika kita melanggar norma kesusilaan, maka ada 2 sanksi yang akan kita dapat. Ingat, norma kesusilaan ada 2 sanksi. Yang pertama yaitu rasa malu dan rasa menyesal atau penyesalan. Misalkan kita ketahuan banyak orang membuang sampah sembarangan, pasti kita merasa malu, ya kan? Kita ketahuan orang berbohong, pasti kita juga merasa malu. Misalkan juga kita mencontek teman, ternyata nilainya jeblok. Nah, pasti kita akan menyesal, kenapa nggak mengerjakan sesuai kemampuan sendiri. Jadi ada 2, ya, sanksi atau hukuman yang kita dapat ketika kita melanggar norma kesusilaan. Yang pertama rasa malu, dan yang kedua rasa penyesalan atau rasa menyesal. Oke, kita ke norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Nah, kalau kesusilaan bersumber dari hati nurani, sedangkan norma kesopanan bersumber dari lingkungan masyarakat. Jadi adanya aturan ini akibat adanya kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi yang membuat aturan itu masyarakat sendiri. Untuk siapa? Ya untuk kita, karena kita termasuk masyarakat. Contohnya, misalkan dengan menghormati yang lebih tua. Ya, dengan menghormati yang lebih tua. Kemudian misalkan ketika kita berkendara sepeda, ada orang tua duduk di pinggir jalan, kita wajib bilang permisi, atau dalam bahasa Jawa amit. Ya. Misalkan juga ketika kita bertemu dengan teman, kita wajib mengucapkan salam. Bertemu dengan guru, bertemu dengan keluarga jauh sesepuh, ya, kita juga wajib mengucapkan salam. Itu contoh dari norma kesopanan. Nah, jika kita melanggar norma kesopanan, misalkan kita tidak menghormati orang yang lebih tua, kita ketika bersepeda seludar-seludur, nggak bilang amin, nggak bilang permisi,
maka kita akan mendapatkan sanksi. Ada dua juga, sanksinya berupa dijadikan bahan omongan dan dikucilkan. Jadi misalkan kita bersepeda seludur-seludur, kita pasti dirasani. Itu anaknya siapa sih kok nggak sopan? Pasti begitu, ya. Dikucilkan, misalkan di kelas kita nggak punya unggah-ungguh, nggak punya sopan santun, pasti teman bilang, sudah nggak usah berteman sama dia nggak punya unggah-ungguh. Pasti begitu. Jadi ada dua sanksinya. Ya, dijadikan bahan omongan dan dikucilkan, dirasani dan nggak dibolo, ya, atau dijauhi. Oke, kita ke norma yang keempat, yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang bersumber dari undang-undang atau dari pemerintah yang membuat undang-undang. Jadi ini dari instansi yang berhak membuat undang-undang. Itu namanya norma hukum. Contohnya siapa? Presiden membuat peraturan, DPR membuat peraturan, bupati membuat peraturan, gubernur membuat peraturan, dan pemerintah yang lainnya. Nah, di sini contohnya norma hukum sangat mudah. Segala hal yang mematuhi hukum itu contoh dari norma hukum. Misalkan taat aturan lalu lintas. Misalkan juga tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak minum minuman keras. Nah, itu semua contoh dari norma hukum. Nah, kalau pelanggarannya berarti kita mencuri, membunuh, melanggar lalu lintas, ya, memakai narkoba dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sanksinya ketika kita melanggar norma hukum, hukuman yang kita dapat ada dua, didenda dan dipidana. Kalau nggak didenda ya dipidana, atau bisa dua-duanya, tergantung pelanggarannya. Ya, jadi sanksinya ada dua, denda dan pidana. Misalkan ada si A membunuh dengan sengaja, maka didenda dengan uang 1 miliar dan dipidana dengan kurungan selama 20 tahun penjara. Misalkan lagi ada si B ketahuan mencuri, maka didenda dengan denda misalkan 250 juta dan penjara selama 5 tahun. Nah, itu sanksi dari pelanggaran norma hukum, ya. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas, anak-anak, ya. Semoga bisa kalian pahami. Jangan lupa dicatat sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nggak harus mirip dengan ini, dicatat sesuai pemahaman masing-masing. Nah, di pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yaya seperti yang disampaikan tadi. Jadi kita akan bertemu lagi dengan materi yang sama, yaitu meliputi materi tentang PPKN, tentang kenegaraan di minggu depan. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom yang sudah disediakan, ya, bisa tanya. Dan juga untuk kalian yang ada temannya bertanya, mungkin bisa menjawab, bisa juga dibantu menjawab di kolom yang sudah disediakan. Nanti yang bertanya dan yang menjawab akan Bapak kasih nilai tambahan, ya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.